Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 10 Juli 2025, hari biasa pekan ke-14. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karya keselamatanmu bagi umat manusia sungguh mengagumkan. Teguhkanlah harapan kami akan keselamatan itu dengan bertekun mendengarkan sabdamu, agar kami dapat semakin menghidupi kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan watakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Jangan kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang penjaga patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin Yesus dalam Injil mengumpulkan para murid mulai dengan Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, Matius, Bartolomeus, Yudas, Tadeus, dan juga Iskariot. Hari ini Yesus sudah beberapa saat bersama dengan para murid dan memberikan pesan bahwa apa yang dialami oleh mereka, yaitu kasih setia Allah, tidak boleh dikenyam sendiri, tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus dibagikan. Maka kemudian Yesus mengutus para murid. Perutusan ini menggambarkan bahwa di satu sisi para murid dianggap sudah lebih dewasa. Dan di lain sisi karisma atau berkat yang Tuhan berikan harus dibagikan kepada orang lain. Lalu cara yang harus ditempuh mereka, satu adalah komitmen. Dan mereka semua sudah punya kompetensi, keterampilan. Dengan kesetiaan dan kasih, dengan motivasi yang jernih dan bersih, para murid diutus berdua-dua. Maka lalu mereka diutus untuk apa? Mewatakan kabar gembira tentang kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Bila orang takut akan Allah, bila orang bersujud pada Allah,
ia akan mendapatkan berkat. Berkat itu berbentuk damai sejahtera dan kecukupan. Hati yang sukacita merupakan obat dari seluruh kehidupan. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus dalam perutusan. Maka digambarkan dalam Injil pertama, pergilah wartakan kerajaan surga sudah dekat. Kedua, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi ada 5 poin. Dan kalian dikatakan sudah mendapat cuma-cuma, berikan kepada mereka cuma-cuma. Rasa sukacita dan bahagia itulah dilemparkan kepada orang lain, supaya orang merasakan pula damai sejahtera dan berkat Tuhan. Sehingga ketika pergi kemana-mana tidak usah terikat dengan seluruh sarana dan fasilitas. Percaya Tuhan mempersiapkan seperti dulu Abraham mengalaminya. Maka Pak Abraham berkata, Deus providebit, Allah menyediakan. Dan itulah senantiasa yang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi siapapun menjadi misionaris. Dia tidak akan kelaparan. Dan dia boleh bangga dan berbahagia karena boleh dipilih dan boleh mewartakan kabar gembira walaupun punya banyak kekurangan dan tidak punya keterampilan. Namun pada waktunya Yesus sendirilah yang memberikan kekuatan dan juga memberikan kepada orang-orang pengertian apa yang disampaikan oleh para misionaris tadi. Usirlah setan-setan, itu kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kita dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang merusak. Maka harus ada apa? Damai sejahtera dan pengertian serta pemahaman serta maaf memaafkan. Inilah tugas seorang perutusan. Kalau diterima tinggal di sana, kalau tidak diterima enggak usah ribut. Pergilah ke tempat yang lain yang akan menerima Anda. Itulah perutusan. Dan bila memang itu perutusan dari Tuhan, maka perutusan itu senantiasa menghasilkan buah-buah melimpah. Tetapi kalau perutusan itu hanya melalui kekuatan kita mungkin dalam satu saat kita bisa mempunyai apa yang kita inginkan. Ya. Secara material kita berkaya, tapi rasanya hampa. Kita bisa tipu menipu hanya untuk memperdaya dan menjual Yesus, tetapi lalu lahir sebuah penyesalan bagi seorang gembala yang baik, yang mewartakannya dengan segala ketulusan hati, mempunyai sense of belonging, rasa memiliki, punya komitmen, diberikan Tuhan kompetensi yang jujur dan disiplin, serta terbuka dan takut akan Allah. Maka orang yang bersangkutan sebagai utusan adalah utusan yang membahagiakan dan akan menghasilkan buah. Buah itu akan dilihat pada waktunya. Maka selamat menjadi murid Yesus, selamat diutus dan terbuka kepada Kristus dalam kehidupan nyata sehari-hari bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita diperbolehkan untuk menciptakan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.